Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita belajar menentukan pecahan-pecahan senilai ya. Usahakan materi ini anak-anak ya, jangan sampai lupa. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenal bentuk-bentuk pecahan. Apa saja sih? Yang pertama itu ada pecahan biasa. Suatu pecahan disebut sebagai pecahan biasa jika bentuknya pembilang dibagi penyebut. Baik pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Ingat ya nak, materi ini kita baru pengenalan ya. Sama halnya seperti kalian menjadi murid baru, pasti tidak langsung akrab ya. Jadi butuh proses ya. Ini khususnya belajar matematika ya, materi ini penting. Pentingnya kenapa? Karena nanti ketika di SMP pun ada ya. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya 1/2 ya, 6/8 dan 8/6 ya, contoh. Kemudian pecahan biasa ya, di atas pembilang, di bawah penyebut. Nah, lanjut. Di sini ada pecahan campuran. Dinamakan pecahan campuran karena memuat bagian ya bilangan bulat dan bagian pecahan, misalnya 1/2/3 dan 4/5/6. Nah, nanti ini kita akan bahas ya, ini baru pengenalan, ingat ya. Bilangan pecahan campuran yang berbentuk A, B per C dapat diubah ke pecahan biasa, yaitu A kali C ditambah B dibagi C. Ya, ini baru pengenalan ya. Nanti dibahas ya. Kemudian dilanjut ada pecahan desimal. Misal P adalah bilangan bulat positif antara 0 dan 10. Bentuk pecahan berikut adalah sama. P/10 sama dengan 0, P ya. Dilanjut ada pecahan persen. Pecahan ada juga yang dinyatakan dalam persen, misal 20% atau 75%. Persen artinya per 100. Sebenarnya apa arti dari persen itu? Ada yang tahu? Nah, arti persen /adalah per 100. Maksudnya jika tertulis 20%, maka ditulis 20/100. Nah, anak-anak, agar lebih paham, kita langsung ke konversi pecahan. Mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Contoh, ubahlah pecahan 2/5 ke dalam bentuk persen. Ya, contoh soalnya di sini 2/5 dikali 100% sama dengan ya 2 dikali 100 ya dibagi 5. 2 kali 100 itu sama dengan berapa? 200. Kemudian dibagi berapa? 5. Simpan di sini 5-nya. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Ya, jadi 40%. Ya. Lanjut. Yang kedua, mengubah persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh, ubahlah bilangan 80% menjadi bilangan pecahan ya. Jadi yang sudah pernah PK ajarkan 80% itu adalah 80/100 ya. Nah, bagaimana caranya agar dibentuk menjadi pecahan biasa? Yaitu dengan cara ya, kita awali dengan dibagi dengan angka 2 ya. 80 dibagi 2 sama dengan 40. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 40/50
masih bisa disederhanakan kembali. 40/50. 40 dibagi 2 itu 20. 50 dibagi 2, 25. Nah, 20/25 masih bisa disederhanakan kembali, ya, karena dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, maka dibagi dengan apa? 5, ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4, ya. Ingat, jika atasnya 5 maka bawah pun harus 5, harus sama ya nak. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Jadi ini adalah hasilnya 4/5. Sudah tidak bisa disederhanakan kembali. Jadi nilai pecahan dari 80% sama dengan 4/5. Selanjutnya yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Contoh, berapakah nilai desimal pecahan 1/5? Ya, caranya ya, 1 simpan di dalam, 5 simpan di luar. 1 dibagi 5 itu tidak bisa, maka ya hasilnya adalah 0. Kemudian kita kasih koma. Ingat, yang di atas dikali. 0 kali 5 itu adalah 0. Kita garis, kurangi, ya. 1 kurangi 0, 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka kita minta bantuan, ya. Minta bantuan, maka ini dikasih 0. Maka hasilnya adalah 10. 10 dibagi 5 itu hasilnya 2. 2, ingat, di atas dikali. 2 dikali 5, 10. Maka 10 dikurangin 10 hasilnya adalah 0. Smile, ya. Jadi nilai desimal pecahan 1/5 itu adalah 0,2, ya. Yang keempat, mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan 0,5 ke bentuk pecahan biasa. 0,5. Ingat, satu angka di belakang koma itu adalah per 10. 2 angka di belakang koma per 100. 3 angka di belakang koma per 1000. 4 angka di belakang koma per 10.000, dan seterusnya. 0,5 yang seperti Pak Eka katakan tadi, 0,5 satu angka di belakang koma, ya. 5, ya, satu angka di belakang koma itu adalah per 10, ya. Maka 5/10. 5/10 ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan kembali, ya, sampai yang paling terkecil. 5 dibagi 5. Bawahnya pun sama, 10 dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi 0,5 sama saja setara dengan 1/2. Lanjut agar lebih paham. Contoh misalkan soalnya itu adalah 0,8, ya.
satu angka di belakang koma itu adalah per 10, maka 8 per 10 sama dengan 8 dibagi 2 4, 10 dibagi 2 berapa? 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Lanjut. Contoh berikutnya 0,25. Ingat yang sudah Pak Eka jelaskan tadi, 2 angka di belakang koma itu adalah per 100 ya, 2 angka. Jadi 25 per 100. Masih bisa disederhanakan kembali. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. 25 dibagi 25 itu adalah 1. 100 dibagi 25 itu adalah 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Ingat, tujuan disederhanakan itu adalah sampai tidak bisa dibagi lagi. Terima kasih, semoga paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.